Alhamdulillah, udah landing Osaka. Lumayan ya. Pada tidur pasti. Pada banget tidur semua. Usai berhasil menyingkirkan Cina, skuad Garuda langsung bergegas menyiapkan laga kontra Jepang. Ya, walau sudah dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi, kemenangan di laga versus Jepang tersebut menjadi hal positif untuk mendongkrak mental para pemain dan ranking FIFA Timnas Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, laga menghadapi Jepang akan berlangsung pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. JIJS dan kolega sudah berangkat ke Jepang sejak siang tadi menggunakan pesawat charter. Pesawat sewaan ini dipilih untuk memberikan kenyamanan dan demi menjaga kebugaran para penggawa Garuda. Kini, skuad asuhan Patrick Kluivert bergegas mengalihkan fokusnya untuk menghadapi Jepang. Sedangkan supporter skuad Garuda juga dipastikan turut mengawal perjuangan tim merah putih di negeri Sakura. Dukungan tak pernah lelah ditunjukkan oleh pencinta sepak bola tanah air, mengingat tim merah putih perlahan namun pasti berhasil mencetak sejarah baru. Hal itu terbukti bagaimana bandara maupun hotel tidak pernah sepi ketika kedatangan Kevin Dix dan kawan-kawan. Fakta tersebut juga hampir dipastikan terjadi ketika skuad Garuda mendarat di Jepang. Apalagi, pihak Garuda Jepang sendiri sudah mewanti-wanti sejak jauh hari bahwa mereka akan menyambut kedatangan skuad Garuda setibanya para pemain di Jepang. Ya, antusiasme tinggi diperlihatkan Garuda Jepang untuk mendukung skuad Garuda. Meski sudah tidak berpengaruh pada posisi klasemen, laga kontra Jepang akan menjadi krusial dan kebanggaan tersendiri untuk para pemain. Taktik, kejutan, serta pemilihan pemain yang dipercaya pun turut dinantikan oleh Garuda fans. Terlebih para pemain lokal juga kini mendapatkan kesempatan lebih untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda tidak gentar menghadapi Jepang. Keyakinan Kluivert ini bukan tanpa alasan, sebab Rizky Ridho dan kawan-kawan baru saja mencatatkan kemenangan penting atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil positif ini menjadi modal berharga untuk menantang raksasa Asia tersebut. Meski mengakui kualitas dan pengalaman Samurai Biru, Kluivert menegaskan bahwa timnas Indonesia juga memiliki kemampuan untuk menyulitkan tim tuan rumah. Ya, mereka menunjukkan skill dan jadi juara grup, tim yang kuat. Tapi kami tentu saja juga punya skill, ujar Patrick Kluivert. Jepang sendiri sudah dipastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemenjak klasemen grup C dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia juga telah mengamankan tiket keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 12 poin di posisi keempat, perolehan Garuda sudah tak mampu dikejar oleh Bahrain dan Cina yang masing-masing mengumpulkan 6 poin. Bersama teman-teman dari Garuda Japan. Halo. Luar biasa nih. Ini rencananya kita akan menyambut para penggawa timnas Indonesia. Bismillah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan apresiasi yang luar biasa kepada para penggawa tim nasional Indonesia setelah kemenangan bersejarah atas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan tim, Prabowo Subianto mengundang para pemain ke kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta Selatan untuk makan siang bersama. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih Indonesia atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat Garuda melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Momen bersejarah ini tidak hanya membangkitkan semangat nasionalisme, tapi juga mendapatkan perhatian langsung dari kepala negara. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, para pemain timnas Indonesia seperti JIJS, Ole Romaini, dan Pratama Arhan hadir mengenakan jersey merah kebanggaan tim.
Mereka disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyampaikan bahwa undangan ini mencerminkan bentuk apresiasi pribadi dari Presiden yang menerima mereka bukan di Istana Negara, akan tetapi di rumah pribadinya yang menandakan kedekatan emosional antara Presiden dan para atlet bangsa. Tak hanya menikmati hidangan, acara juga diwarnai hiburan para pemain. Salah satunya Marcelino Ferdinand yang menyumbangkan suara emasnya dalam sesi menyanyi bersama. Presiden Prabowo juga memberikan pesan penting kepada seluruh tim agar tidak merasa inferior saat menghadapi lawan kuat di babak selanjutnya, termasuk Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menyampaikan rasa terhormatnya atas undangan tersebut dan berharap semangat dari pertemuan ini dapat terus terbawa hingga pertandingan selanjutnya. Kebersamaan di Kartanegara tidak hanya mempererat hubungan antara presiden dan para pemain, tetapi juga menjadi suntikan motivasi tambahan jelang laga penting melawan Jepang. Optimisme terpancar jelas dari para pemain yang kini bersiap dengan semangat baru untuk terus menorehkan sejarah di pentas sepak bola dunia. Dengan dukungan penuh dari pimpinan negara dan antusiasme publik yang tinggi, langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin menggema. Garuda tidak hanya terbang di lapangan, akan tetapi juga di hati seluruh rakyat Indonesia. Laga antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi momen krusial bagi skuad Garuda, tapi juga penuh haru bagi para keluarga pemain. Ya, salah satunya datang dari tribun penonton, istri dan anak-anak Joy Velufesi yang hadir langsung memberi dukungan. Sebuah video viral memperlihatkan istri Joy Velufesi yang menggendong dua anak mereka ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat jelang kick-off. Dalam unggahan akun Vibebals di Instagram, momen tersebut mengundang decak kagum netizen karena menunjukkan betapa besar dukungan keluarga terhadap perjuangan sang gelandang Timnas Indonesia itu. Meski bukan lahir dan besar di Indonesia, istri Joy tampak lantang menyanyikan lagu kebangsaan. Tak hanya itu, kedua anaknya yang masih kecil juga diajak ikut larut dalam suasana nasionalisme yang menggema di stadion. Ya, Joy Velufesi sendiri tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit dalam laga tersebut. Berperan sebagai gelandang bertahan, pemain kelahiran Belanda itu tampil solid, menjadi tembok pertama dalam memutus serangan balik cepat Cina. Penampilannya yang tenang dan efektif di lini tengah menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meredam agresivitas lawan. Netizen tak hanya memuji permainan Joy Velufesi di lapangan, tapi juga rasa cinta dan komitmen keluarganya kepada Indonesia. Beberapa bahkan menyebut anak Joy Velufesi sebagai calon jenderal lapangan tengah masa depan tim nasional Indonesia. Momen ini bukan hanya menunjukkan dukungan dari tribun, tapi juga menggambarkan bagaimana proses naturalisasi tak sekedar soal status kewarganegaraan, melainkan juga soal keterikatan emosional dan rasa cinta terhadap tanah air. Penyerang tim nasional Indonesia, Ole Roemeny, tengah menjadi sorotan usai kedapatan menunjukkan sikap yang dianggap terlalu berani ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, nama Ole Roemeny menjadi salah satu nama yang diperbincangkan masyarakat tanah air usai duel Timnas Indonesia versus Cina. Nama penyerang berusia 24 tahun itu diperbincangkan karena kesuksesannya menjadi penentu kemenangan tim Garuda atas Cina. Di laga tersebut, Roemeny menjadi pahlawan kemenangan berkat gol tunggalnya yang membuat Indonesia menang 1-0 atas tim Naga. Gol tersebut tercipta di akhir waktu normal babak pertama lewat eksekusi penaltinya pasca wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran yang diterima Ricky Kambuaya. Berkat penaltinya yang merobek jala lawan, Roemeny pun menorehkan catatan manis dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan pertamanya bersama Indonesia. Catatan ini membuatnya menjadi pemain Indonesia pertama yang bisa mencetak gol di 3 laga beruntun sejak Dimas Derajat pada tahun 2022. Usai pertandingan melawan Cina, para pemain Indonesia seperti biasa berkumpul di tengah lapangan, tak terkecuali Roemeny. Di momen tersebut, Presiden Prabowo turun ke lapangan untuk memberikan apresiasi dengan bersalaman dengan para pemain dan juga staf kepelatihan Indonesia.
Siapa sangka di momen itu Ole Romeni melakukan hal yang terkesan berani ke Presiden Prabowo Subianto. Pada momen itu, Ole Romeni yang diapit oleh Rizky Ridho dan Joy Pelupesi mulanya disalami oleh Presiden Prabowo Subianto. Siapa yang menduga pasca bersalaman itu, Romeni kemudian menepuk bahu Prabowo Subianto sebanyak 2 kali layaknya kawan karib. Sikap ini kemudian menjadi sorotan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menyebut jika penyerang Oxford United itu terlalu berani. Bahkan Rizky Ridho juga sempat memperingati Ole Romeni dan terlihat beberapa kali menunjukkan gestur yang panik. Terlepas dari momen tersebut, Presiden Prabowo Subianto tak hanya menyalami pemain sebagai apresiasi, melainkan juga memberi hadiah. Prabowo memberikan hadiah itu saat mengundang pemain timnas Indonesia untuk makan siang di kediamannya. Setelah makan siang itu, para pemain keluar dengan membawa bungkusan hitam. Usut punya usut, bungkusan itu berisikan hadiah jam tangan mewah dari Prabowo. Timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 116 dunia di ranking terbaru FIFA, naik 1 posisi dari peringkat 117 yang dicapai setelah kemenangan atas Cina. Ya, kenaikan ini dipastikan setelah Zimbabwe menelan kekalahan 0-2 dari Burkina Faso. Pencapaian ini menjadi jawaban telak atas berbagai cemoohan yang sempat dilontarkan oleh sejumlah akun media sosial asal Malaysia. Mengutip akun Instagram Garuda Kultur, sebelumnya mereka melontarkan ejekan dan kritik yang menyebut timnas Indonesia hanya mampu meraih kemenangan melalui penalti saat menghadapi Cina. Namun, fakta berbicara lain. Saat dicek di situs resmi FIFA, timnas Malaysia ternyata masih tertahan di peringkat 131 dunia. Ini berarti skuad Harimau Malaya tertinggal 15 posisi dari tim nasional Indonesia. Kontrasnya, posisi ini seolah membungkam ledekan yang didasari iri dengki tersebut. Kenaikan peringkat timnas Indonesia adalah hasil dari kerja keras dan konsistensi di lapangan. Kemenangan penting meskipun melalui penalti tetap memberikan poin berharga bagi Indonesia di perhitungan FIFA. Ini membuktikan bahwa setiap hasil pertandingan, sekecil apapun, memiliki dampak signifikan terhadap posisi di ranking dunia. Dengan berada di posisi 116, timnas Indonesia kini semakin dekat dengan target menembus 100 besar dunia. Perjalanan masih panjang, namun optimisme terus membara di tubuh skuad Garuda.